Halo teman-teman, kita lanjutkan perjalanan OTR kali ini, chapter 8. Dibuka dengan kelanjutan OTR dan Itupirku menuju lembah kurcaci setelah mereka selesai menyelamatkan desa. OTR berkomentar lembah kurcaci dikelilingi oleh dinding landasan. Flegja melanjutkan, itu juga dikenal sebagai lembah Krekibel, tempat sucinya para pandai besi. Tapi inilah tempat suci para kurcaci yang selalu mereka nyanyikan dalam kisah-kisah legenda. Itupirku menjelaskan bahwa para kurcaci adalah pengrajin sejati dan seniman yang bebas berekspresi. Mereka menciptakan apapun yang mereka inginkan, kapanpun mereka mau, untuk siapapun yang mereka pilih. Itulah tujuan hidup mereka. Sebagai besar persenjataan di kerajaan hutan dibuat di lembah Krekibel, dan juga para prajurit yang mengalahkan raja jahat itu semuanya menggunakan senjata kurcaci. Kita lihat sebuah pemandangan yang sangat indah, tapi yang kita lihat itu adalah es yang menjulang tinggi telah membekukan tempat itu, dan di dalamnya ada roh besi. Di sini ternyata mereka berdua membawa Adolf. Adolf mengatakan lembah Krekibel sudah dikuasai oleh salah satu dari 6 tanduk iblis es, Surul. Si tanduk pedang, kalau dia mati, dia yakin dia akan langsung menyerbu ke sini. Namun tiba-tiba Adolf menjadi beku dan hancur tiba-tiba. Para penduduk bertanya-tanya apa yang terjadi. Itupirku menjelaskan itu mungkin adalah mantra aktif otomatis untuk mencegah informasi bocor oleh para pengkhianat dan sekaligus menyingkirkan para sandera. Orang desa berkomentar, jadi hanya sebuah bidak. Menurut Otter, Adolf adalah mengorbankan nyawanya demi menunaikan tugasnya. Jadi untuk memberikan pemakaman yang layak untuknya. Kemudian Itupirku bertanya kepada Flegja soal roh ada di dalamnya. Apakah Flegja tahu soal itu? Flegja menjelaskan kalau dia tidak merasakan kehadiran roh lain di situ. Jika dia merasakannya, pasti sihirnya dia pasti langsung tahu. Jadi Flegja tidak bisa beritahu dengan tepat. Namun tiba-tiba ada yang memanggilnya. Suara itu bertanya, apakah kau roh api? Di saat Itupirku dan Otter mendekat, ternyata di sana dijaga ketat oleh pasukan kerajaan es dengan jumlah yang banyak. Jadi mereka berdua berpikir lebih baik menunggu Sixten datang. Kemudian Otter menyadari bahwa mayat-mayat kurcaci digantung di atas. Menurut Otter, ini adalah penyimpangan terbesar terhadap orang mati. Kita lebih jelas, di atas ada seorang wanita cantik yang menggantung mayat keluarganya sendiri. Jadi di sini bukan pasukan es yang menyuruhnya, tapi kehendak wanita itu sendiri. Di saat itu juga mereka, pasukan es, menyuruh yang lainnya untuk menjatuhkan wanita itu. Yang satunya beritahu padahal dia seorang pengrajin juga. Di saat mereka berdua lengah, Otter dan Itupirku datang dan langsung mengalahkan mereka berdua. Flegja berkomentar, dengan begini mereka akan memperhatikan mereka berdua. Kemudian wanita tadi mengajak Otter dan Itupirku ke tempat kerjanya. Nama wanita cantik ini adalah Sindra. Dia tidak menyangka kalau para pasukan es menyerang pengrajin juga. Sementara Otter merasa terpukau melihat tempat kerja kurcaci untuk pertama kalinya. Kemudian Sindra menceritakan apa yang terjadi di sini. Jadi begitu mereka menguasai lembah kami, hal pertama yang dilakukan kapten musuh adalah membekukan tungku jantung kami. Api dari tungku itu adalah kebanggaan kami dan mereka menodainya untuk menghancurkan semangat kami. Kita lihat, kapten musuh mengancam para kurcaci agar mereka mulai sekarang untuk membuatkan senjata hanya untuk kerajaan es. Kapten musuh melanjutkan, tak masalah kalau kualitasnya buruk, lagi pula ini hanya untuk prajurit biasa. Selama senjatanya mematikan, penampilannya terserah. Selain itu, metode kerajinan kalian tidak efisien. Jadi mulai sekarang kau harus melupakan semua yang pernah kau pelajari. Sindra melanjutkan, mereka menawan bengkel dan para murid kami. Karena teknik pandai besi kurcaci selalu diwariskan dari guru ke murid. Kami tak punya pilihan selain patuh dan demi mencegah teknik itu hilang selamanya. Kami dulu membuat apa yang kami inginkan, kapanpun kami mau, untuk siapapun yang kami pilih.
Itulah semboyan kurcaci, tapi sekarang kami telah mengorbankan teknik, kebanggaan, dan tungku kami demi lembaran baja tumpul yang dibuat asal-asalan dan dibuang begitu saja. Tapi pengrajin sejati akan mengatakan tidak, bahkan meskipun mengorbankan jari-jarinya. Otter mengatakan untuk jangan melakukan itu karena jari-jarinya pandai besi sangat penting dalam pembuatan senjata, dan Otter siap untuk membantunya. Lalu Itoberkom beritahu mereka harus bertemu dengan Sixten dalam 3 hari. Jadi selama itu mereka perlu mengumpulkan banyak informasi lagi. Tapi Sindra mengingatkan kalau Otter tidak akan mampu mengalahkan si tanduk pisau itu. Di saat mereka berbicara, Fleegja beritahu Otter kalau dia mendengar suara seseorang, dan Otter mendengarnya juga. Suara itu mengatakan kalau dia adalah roh besi dan meminta bantuan roh api mencairkan es ini. Roh besi melanjutkan kalau sebuah sihir es yang telah membekukan dia. Roh besi itu minta bantuan segera karena jika dalam setengah hari tidak ada bantuan tetap membeku, maka dia akan lenyap atau disebut mati. Sehingga Otter ingin segera menyelamatkan roh besi, tidak ada waktunya untuk menunggu Sixten. Sindra mengingatkan kalau di tempat itu sudah menjadi tempat para pasukan es yang banyak, jadi menurutnya mustahil untuk mendekati tempat itu. Lalu Otter mendapatkan sebuah ide. Kita lihat para kurcaci dipekerjakan dengan paksa. Kemudian di saat Sindra mendorong sebuah kereta di tempat itu, dia langsung dihentikan oleh penjaga di sana. Dia mendengar kalau ada laporan manusia di sekitar, jadi dia ingin memeriksa kereta yang didorong Sindra. Tapi dia terkejut di saat dia meriksa ternyata isinya adalah api. Sindra menjawab kalau ini adalah batu bara, sehingga penjaga tadi langsung menyuruh Sindra untuk pergi. Sementara di dalam kereta ternyata Otter membakar dirinya lagi dengan roh apinya. Sindra bertanya apakah Otter tidak merasakan panas sama sekali. Otter menjelaskan kalau itu adalah roh apinya, jadi yang dirasakan adalah kehangatan. Sindra bertanya lagi, kenapa Otter bertindak sejauh ini untuk seseorang bahkan tidak mengenalnya? Otter menjelaskan kalau dia tahu bahwa betapa menyedihkan kehilangan sesuatu penting bagimu, yang berarti ini juga medan perang bagiku. Berakhir chapter kali ini. Di chapter ini terungkap bahwa ternyata roh di sini bukan hanya roh es dan roh api saja, tapi juga ada roh besi yang bisa membuat senjata atau mengendalikan besi. Ini artinya di manga ini sepertinya bakal banyak roh-roh yang masih belum terungkap. Mari kita nantikan cerita selanjutnya dari Otter di chapter selanjutnya. Dan sampai di sini dulu untuk review manga Otter of the Flame chapter 8. Tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di review manga chapter selanjutnya dari Otter of the Flame dan manga-manga lainnya. Tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi.